Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terdahulu kita sudah bahas tentang syirik niat, yaitu orang-orang yang meniatkan tujuan hidupnya hanya untuk dunia, sehingga ini tidak dapat apa-apa di akhirat. Dapat dunia yo, dia niat dunia, Allah gihlo dunia sesuai jatahnya lo, dan tidak kelebih lo dari jatah tu. Salabiahnya agak-agak saja nih. Dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan tidak ada tempat bagi mereka kecuali neraka. Itu bagi orang yang menunjukkan segala sesuatunya hanya dunia. Nah, itu kan syirik besar. Tapi ada loh syirik kecil. Syirik kecil kok, Bapak Ibu, secara lahiriahnya nampak itu untuk Allah, tapi ternyata bukan gitu. Yang mungkin dalam bahasa kita sehari-hari biasa disebut dengan riya. Asal katanya ra'a, melihat. Artinya beramal karena ingin dilihat. Ada cik lain namanya sum'ah, beramal karena ingin didengar atau disabui-sabui orang. Tuan-tuan disabuinya orang. Atau tidak ada orang mencaliak, tidak ada orang menyabui, tapi nya merasa bangga jo amalnya sendiri. Namanya ujub. Ujub tu merasa bangga dengan amal sendiri, walaupun tidak ada orang muji, tidak ada orang mencaliak, walaupun tidak ada orang menyebut-nyebut. Tapi itu penyakit-penyakit. Memang sanksinya tidak seberat syirik niat yang gadang tadi. Tetapi kategorinya ibadahnya menjadi sio-sio. Menjadi sio-sio. Kita buka kita dasari kaji kita dengan surat Al-Kahfi ayat 110 halaman 300 hampir. Ayat 110 paling terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah hai Muhammad, aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa.
faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Ayat ko digaris bawahi dengan faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan. Jadi yang menjadi tujuannya adalah bersobok jo Allah, memang pertemuan dengan Allah di surga dan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Ya, memang berjumpa dengan Allah dan berjumpa jo janji Allah. Siapa nak yo ke Allah? Bersobok jo Allah dan bersobok jo janji Allah. Hendaklah beramal saleh. Ko syarat. Alhamdulillah lai ustaz, lai beramal saleh. Tu balai wala yusyrik. Ajan berbuat syirik bi'ibadati, dengan beribadah. Jangan ada kesyirikan dalam ibadah tu dengan sesuatu apapun. Jangan syirik tu artinya bercampur. Bercampur niat, bercampur tujuan selain daripada Allah. Yang mana nanti tando daripada orang tu ikhlas ada. Kan lawan dari syirik itu adalah ikhlas, murni. Kalau syirik bersekutu, bercampur. Kalau ikhlasnya murni, tidak ada bercampur jalan lain. Kita cari surah Al-Insan contohnya. Juz 29 halaman 579. Ayat 9, ayat 8 dan 9. Halaman 579, ayat 8 dan 9. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina, mereka memberikan makanan yang disukainya, makanan yang disukainya, tidak makanan balabiah dah, makanan yang kata buang. Kadang awak baragih kau perlu tabuang cak ageng ke sawalah hanjan, memberikan yang disukainya. Baru masak, baru bagian bagi. Nah rancak lo bagian. Ketika kau baragih, bagian rancak. Kalau di kampung-kampung nan durian jatuh kan. Naman makan tupai bagian salah. Rancak-rancak tinggal mahwan itu lah. Memberikan makanan yang dia cintai. Mana ketujuh dah itu lagi. Kasih orang miskin, wa yatiman, anak yatim,
wa asira, dan kepada orang-orang yang dalam tawanan. Ketika magiah tadi, akeceknya innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kalian itu hanya karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan basoboknya Allah. Hanya, innama itu sesungguhnya, hanya, tak ada lain. Kami tidak ada niat-niat lain dah. Magiah makan kini ko untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk orang yang ditawan. Tak ada niat kecuali hanya untuk Allah saja. La nuridu minkum. Aku tandanya lai kelas baragiah itu. La nuridu minkum. Kami tidak menginginkan dari kalian. Tak ada keinginan tasirek ke di hati dah. Atuh jazaan. Untung-untung dibalihnya nanti. Elok wak kurang gini, untung-untung elok lo orang kau. Tak ada niat itu. Kan ada orang berniat itu. Baragiah wak kini elok wak untung-untung elok orang kau. Tak ada niat itu dah. Untung baragiah kini kau mencari reda Allah, dan tak ada niat nak dibalihkan jazaan. Wala syukura, dan tidak pula ucapan terima kasih. Jangan dibalih lah. Terima kasih sendak roh. Awak kadang baragiah lah. Tak lupa orang terima kasih awak berang. Tak terima kasih kan lah. Kan ada tu. Dia ada jawab awak salah. Awak masing-masing salah. Baragiah awak kan. Lupa orang tu terima kasih. Nya lupa ni. Dek kadang hati ni lupa mau kasih. Mau kasih ke dah? Oh iya, mau kasih awak. Baragiah mau kasih ke indak. Nah, orang yang ikhlas itu nya ndak harap balasan. Tuan-tuan dibalik orang, ndak. Dan ndak lo harap terima kasih. Mau kasih orang jadi ndak doa. Kau kan pakaro hati. Pakaro hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekilas kita cari dulu. Apa tu niat? Kan itu berkaitan dengan syirik niat, begitu. Yang dikatakan dengan niat. Niat kok kira-kira apa Ibu? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab atandono. Innama a'malu binniyat. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Nah, kalau di baswawaan niat itu. Niat itu kan bahasa Arab baru tu. Baswawaan kira-kira. Sengaja aku. Aleh. Aku kira apa Ibu? Sebelum kita lanjut kaji kita. Kalau mau lebih niat selama kau beribadah. Aku kira niat. Wahyu lo kau. Niat kau kan jamak banyak. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nawaitu. Jadi asal kata niatku nawa. Nawaitu, aku berniat. Kalau di pelajaran SD dibuatnya artinya sengaja aku. Ya.
sengaja aku. Artinya menyengaja, bersengaja. Apa arti niat tu? Kita cari dalam surah Al-An'am. Ada kata nawa tu sekali cuma dalam Al-Quran. Ya, ayat 95. Halaman 140. Innallaha, sesungguhnya Allah, faliqu. Faliq itu yang membelah. Kalau disuka dibuatnya yang menumbuhkan. Artinya adalah faliq, yang membelah. Al-habbi atau butir-butiran. Yang disebut butir-butiran tu bijinya di luar. Itu namanya hab. Yang biji letaknya di luar. Padi. Alah. Jagung. Alah. Gandum. Alah. Kurma letak biji di luar. Kemudian wan nawa. Niat. Arti ni nawa biji dari buah. Artinya biji buah. Tapi letaknya di mana? Di dalam. Kalau habbi biji tapi letak luar. Nawa tu biji letak di dalam. Balah hapel ada ketek-ketek hitam dalamnya tu. Tu nawa. Niat. Makan limau. Kubak limau, makan limau tu. Habis kau keluar incik no. Bijo no. Namanya niat. Secara bahasa. Kemudian ada nama bijo di dalam. Lado. 6 buah-buah. Buah jarang ikut di kunyah-kunyah orang. Durian. Kubaklah durian. Makan isinya. Anan tinggal incik. Incik tu bahasa Arabnya niat. Jadi arti niat biji dari buah. Lah buangannya buangannya je ibadah. Yang pertama niat tu buah tu letaknya atau biji tu letaknya di dalam atau luar? Di dalam. Berarti niat kau letaknya di mana? Di dalam. Ajan sekali berniat di luar. Itu tidak niat namanya dah. Sengaja aku. Itu tidak niat dah. Baca usalli fardhu subhi raka'ataini. Itu lafaz. Kalau lah diucapkan namanya lafaz. Yang niat itu yang di dalam. Kalau diucapkan namanya lafaz. Lafaz ko laporan. Wa akan acok melapor ke Allah. Seolah-olah Allah tidak tahu. Niat itu tujuan. Itu niat itu. Tujuan. Kalau sengaja aku salat subuh 2 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala, itu namanya kecil ulama laporan. Melapor. Lapor. Ambo salat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala, sebagai makmum ikut imam lillahi ta'ala, atau makmuman imaman. Kalau melapor jangan tanggung. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat
di musala namanya muslimin, pakan ladang, jorong apa, sorong surau kamba, nagari ampang adang, kecamatan Peangke, kabupaten Agam, provinsi atau orang Indonesia. Pakai baju pakai baju hitam, kisarwang, baju betiak. Kamu lapor, sengaja aku salat subuh 2 rakaat di musala muslimin pakai ladang, jorong surau kamba, negeri yang pangadang, kabupaten Agam, menjadi makmum, imamnya ustaz akan lapor. Nah niat itu di dalam. Itu makanya niat itu artinya biji buah. Kalau dikaitkan juga amal apa? Letak dari biji itu di dalam. Kalau di luar tidak niat namanya. Nyenan di dalam itu niat. Ada orang cakap tidak berniat, tidak sah sembahyang mereka. Yo, nan di dalam. Kalau anda ada orang terangan baca usalli misalnya, tidak ada orang baca niat itu. Bukan. Karena yang lah diucapkan tu namanya lafaz. Nan di dalam tu ana niat orang kau kan tak ada yang tahu dah. Niatnya untuk Allah kah? Kau ke musala atau kau masjid? Memang mencari pahala kah? Atau dek sagan dimintuo kah? Atau di awas sedang bercakap orang rumah kemari masjid salah kan tak tahu. Pelarian kan tak tahu. Nah niat itu kan di dalam. Usalli nawaitu, itu lafaz. Nan apa tu nan di dalam. Nan Allah caliak nan di dalam. Allah tak akan caliakkan nan buat baca-baca tu tak ada. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah melihat hatimu. Nan di dalam Allah caliak. Yang Allah caliak nan di dalam. Itu yang pertama. Letaknya di mana? Di dalam. Kini yang bertanya, ibu-ibu nan pai belanja kalau nasi kau belanja ke mas? Kau belanja harian dah puah. Kau sebawah. Pertanyaan ambo kan banyak tak bawa pulang. Tak beli lado. Tak beli kan, tak beli daging, tak beli sayur, tak beli bawang. Pertanyaan ambo pas keluar dari rumah, liba berniat cukup. Tak boleh baca sengaja aku. Kan ada tak? Bakok tak bawa pulang. Karena niat itu di mana? Di hati. Karena niat itu di sengaja aku pergi belanja ke pasar bawah. Kan ada baca-baca itu. Membeli daging 1 kilo, membeli ayam sekua, lado 1 kilo. Kan ada baca-baca itu. Bakok lado sana rumah. Dia ada ni. Niat itu di mana tadi itu? Dalam. Berarti nan sah itu nama. Nan di hati nan sah. Itu yang kalau dah ada di hatinya sah. Tidak baca-baca nak doa. Karena yang dinilai nan mah nan di hati. Kan tidak ada orang, misalnya anggaplah nyo tidak ada mengucapkan lafaz niat. Kamu saji, kamu salah. Lah pulang kelah sudah salat maghrib berjamaahnya pulang. Kau pulang salat kan orang ngecek itu. Kau pulang salat kan orang ngecek itu. Memanglah berniat dari rumah. Buktinya yang bodoh. Atu berjalan ke masjid, salat, pulang. Kok bisa terjadi itu? Dia ada nih niat. Walaupun tak diucap. Karena arti nawa itu artinya biji. Letak biji di mana? Dalam. Dudukan tu dulu. Kemudian yang kedua,
Anan ditanam ko buangan biji ko jen amal ibadah ko. Bijo anan wak tanam itu nan tumbuh. Kalau mananam bijo lado nan tumbuh lado. Na wajib wak tanam bijo tomat nan tumbuh tomat. Wak tanam padi nan tumbuh padi. Wak tanam jaguang nan tumbuh jaguang. Kini wak nanam jaguang. Lalu arok wak buah no apel kira baru. Lai mungkin. Ndak artinya biji. Bakok niat ko artinya biji. Karena anan wak tanam itu nan tumbuh. Kalau di akhirat nanti dalam hadisnya Allah akan memperdengarkan di akhirat. Memperlihatkan memperdengarkan dalam hadis Bukhari. Man ra'a Allahu bihi. Siapa yang memperlihatkan amalnya maka Allah akan perlihatkanlah di akhirat. Man sama'a sa'ama Allahu bihi. Bila siapa yang ingin memperdengarkan amalnya pada padangannya di akhirat. Perdengarkan itu maksudnya perlihatkan. Allah umumkan. Li tahu ndak inyo ko sari kecang. Ndak untuk ambo gay doh Allah perdengarkan. Nampak di kalian yo inyo sedang beribadah kambo tapi nan tujuannya ndak untuk ambo gay doh Allah perdengarkan. Anan ditanam itu nan tumbuh. Kalau niat inyo untuk Allah, Allah beri balasan. Tapi kalau niat inyo ndak untuk Allah dah. Kecuali Allah di akhirat nanti sekarang mintalah kepada siapa dulu kalian meminta. Kasih arok dulu. Kau saji dek takut jo pimpinan. Minta pimpinan tu. Dan tak ada kadapet. Takut di orang, mintalah ke orang tu. Nanti di akhirat disuruh awak meminta kasih awak dulu beribadah menunjukkannya tadi. Nah, orang yang beribadah karena Allah, Allah gih balasan di situ. Makanya anan ditanam itu nan tumbuh itu nan kau ambil. Itu kaitan antara biji buah tadi arti niat dengan ibadah atau amal. Niat ko banyak berarti sak banyak. Ada nambah terima lai, ada nambah tulak gai lai. Niat ko. Niat ana Allah terima namanya ikhlas. Niat yang ikhlas. Arti ikhlas baik. Ikhlas ko sarap atau sawak liat? Sarap je. Aku kira bahasa awak no. Lai kelas kau tu. Lai kelas kau. Itu kelas tu kira. Kita cari apa tu ikhlas. Dalam surah An-Nahl. Ayat 66. Halaman 274. Wa inna lakum, dan sesungguhnya bagi kalian fil an'am, pada binatang ternak tu latarnya sungguh ibaratan, ada pelajaran yang sangat banyak, sangat gadang dan sangat banyak. Apa pelajarannya? Salah satunya nusqikum mimma fi butunihi, kami beri kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya. Ada dia awak di Allah minum dari parut binatang ternak. Contohnya
Ndak binatangnya jawi. Susu jawi, susu sapi. Mim baini farsin. Minuman tadi di antara kotoran, wadamin dan darah, ada labanan, ada susu. Jadi dalam paruiknya tu 3: kotoran, darah, susu. Farsin, damin, labanan, 3. Ketika wak peras, memeras susu sapi itu, apa yang keluar? Susu. Sebenarnya di dalam ada 3: kotoran cek, darah cek, susu cek. Tapi ketika diperas senang keluar susu. Kini kan keluarnya tidak banyak dah. Bansuan-suan. Dia tidak sabar susu sapi tadi itu. Baturiah. Dia pisau. An keluar. Tidak ada susu nolai dah. Darah keluar. Buktinya di dalam tu tidak susu dah. Bercampur. Ada kotoran, ada darah, susu. Tapi ketika diperas tu keluar hanya susu. Susu tadi digambarkan dengan kata-kata khalisan. Khalisan. Susu ikhlas. Artinya ikhlas kira-kira tidak bercampur. Ikhlas itu artinya tidak bercampur. Susu ikhlas, susu yang tidak bercampur, susu yang tidak bercampur dengan kotoran, dan susu yang tidak bercampur dengan darah. Susu tadi tidak bercampur, namanya khalisan, ikhlas. Kalau bahasa awaknya murni. Baru tuang dapat orang rumah namanya murni. Batunya tidak ada campur-campur di sana. Kalau udah ana yo ino encik tu sendiri. Kok sayang no yo tidak ada campur-campur. Kok setia no tidak bercampur. Kok maidangan semacamnya yo sayang bana tidak ada campur niat lain kayak di no doh. Itu baru tuang dapat orang rumah murni. Namanya ikhlas. Nah, ikhlas itu tidak bercampur. Kalau susu dibuat orang merek, susu murni. Tapi lagi no gula. Tidak ada. Susu murni itu tidak ada campur gula. Lava campur aja strawberry, rasa coklat. Itu tidak susu murni namanya. Kan orang buat jual aja susu murni rasa strawberry, itulah campur tu. Ndak ikhlas lah itu dah. Lah bercampur. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti yang niat ikhlas, niat yang tidak bercampur. Niat yang tidak bercampur. Berarti niatnya hanya apa? Hanya karena Allah. Dibuat contoh di ulama untuk memahami. Kok contoh? Memahami apa makna niat yang tidak bercampur atau yang ikhlas tadi. Ada seorang nanti di akhirat ditimbang amalnya, ternyata dosanya lebih baik daripada pahalanya. Lalu ditanya oleh Allah, amalan engkau nan lain kira-kira nan khusus, nan hebat, nan mantap untuk memberi amal engkau kau. Kalau mau deko bari
kiri pada kanan kau kemana masuk nak? Kena rako. Maka keceknya, ya Allah, dulu ambo naik haji jo piti hambo surang ya Allah. Dari usaha hambo surang, dan itu ikhlas karena Engkau. Lalu diletaklah pahala haji. Rupanya jangan mereka manggari sehingga saking banyak dosa no. Ditanya oleh Allah, amalan engkau lai di dunia dulu dan kira-kira nak mantap menurut engkau. Ya Allah, dulu ambo bangun musaji, jo piti ambo surang ikhlas karena engkau ya Allah. Diletaklah. Lalu pas diletak engkau, ndak jo manggari dosa kau. Dek kebanyakan dosa. Lalu Allah tanya oleh amalan kau lain. Ya Allah, dulu ambo tak puasa Senin Kamis dah. Ambo puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa yang terbaik. Dan itu karena engkau ya Allah. Lihat tak lo puasa Nabi Daudnya. Indak jodoh menggarik dosa. Tanya lo balik, ada malam kau cok kanak-kanak ni. Ajawabnya, ya Allah, malu ambo ya Allah. Malu ambo. Pahalo nan gadang-gadang saya. Pahalo haji, pahalo bangun musaji, puasa Nabi Daud. Ndak taluk dinya mangkik dosa ambo doh. Apa lainan ketek-ketek. Kecik Allah sabui and sell lah. Lalu akhirnya, ya Allah, pada suatu hari ambo tadanga suara orang menangis di luar rumah. Dan ketika ambo calik keluar, ternyata ada anak ketek, anak SD pulang sekolah, menangis dek terjatuh, bajunya kumuh. Waktu itu karena hari hujan lebat, bajunya basah, kumuh leleh. Lalu ambo ibu mencari anak tu, ambo bawanya ke rumah. Ambo berasihan bajunya, kemudian dipasangkan balik bajunya anak ketek tadi. Tapi anakku menangis je terus. Sehingga ambo tanya, ajo tangihan lai, baju kanlah berasiah. Lu keciknya, wahai bapa, ambo ko anak yatim. Ibu ambo karajonyo tukang cuci dari rumah ke rumah. Dan itu hanya cukup untuk makan kami sehari-hari. Dan kadang acok kami makan nasi putih saja, nak ada basamba. Dan ambolah lama minta ke ibu dulu balian Al-Quran narancak cie. Lama ibu mana buang, alhamdulillah tabali Al-Quran tu. Tapi sayang, Al-Quran tu lah basah pas jatuh hari hujan tadi. Lah kumuah loh. Ambo tak tahu bila ibu bisa membalian-balian. Itu nan ambo tangihan kecil anak ketek tadi. Maka ibu lah ambo mencari anak tu. Ambo bawanya ke toko buku. Ambo suruhnya memilih Al-Quran mana ketujuh dinya. Dia ambil cek dan mengucapkan terima kasih. Dan anakku lari dengan gembira pulang. Itu amal ambo ya Allah. Pernah magih Quran kanak kita. Lalu dilataan lah palu. Pas dilataan langsung nanya. Terkejutnya Pak. Ya Allah, bakok pahala haji ambo ndak taluk mangkik dosa ambo. Bakok pahala bangun masjid ambo. Puasa Nabi Daud ambo ndak taluk mangkik dosa ambo. Bakok
anunya magiah Quran kana ketek tadi bisa mangke dosa buanan terjadi ya Allah. Lalu dijawabnya dia Allah, dulu engkau naik haji memang niatmu untukku, niatmu untukku karena Allah, niat naik haji karena Allah, tapi niatmu bercampur dengan niat apa? Untuang-untuang pulang besok telah dimbau orang wak Pak Haji ya. Bercampur. Arti ikhlas tadi? Tidak bercampur. Susu ikhlas, susu yang tidak bercampur dengan darah, tidak bercampur dengan kotoran. Bako Allah umpamakan ikhlas itu dalam ayat An-Nahl 66 kojo susu. Karena itu umpama tawa kau iya namanya putih, malu putih kau. Ayo bening, putih itu susu. Kau tidak menembak doang, tidak menyinggung deh. Anak putih itu ayo minumnya susu. Wak minum susu, masuk nang kunyang tu saya setetes tek. Ali mau minum tu. Baku nama bercampur setetesnya tidak mau minum. Makanya Allah umpamakan itu marayah ke diri bakal tidak Allah terima. Cuba salah minum susu amasan kan tidak banyak, tidak separuh surang lah, separuh kuning separuh putih kan tidak itu setetesnya tidak mau ada. Atau masuk nan merah darah tu setetes. Lihat mau? Tidak. Gara-gara nila setitik rusak susu. Tidak mau lagi. Tidak mau pakai lagi. Niatmu memang karena Allah tu susu tu. Niat karena Allah tu susu. Bercampur tuan-tuan di bawah orang Pak Haji saya atek lah bercampur. Allah tu suci. Menerima dan suci-suci saja. Kemudian ketika engkau membangun masjid, memang niatmu untukku karena Allah susu je. Cuman bercampur ke Allah. Campurannya untung-untung disabui-sabui orang wak biswa. Ikana-kana orang jo jaswa. Tek bercampur. Dan ketika engkau puasa Nabi Daud, niatmu memang untukku. Puasa karena Allah. Dapat susu. Tapi bercampur. Atau sambil diet. Rajin puasa kini. Yo. Sambil ngurus badan. Ada orang ni ada itu. Berarti tidak ikhlas lah. Karena ikhlas itu tidak murni, tidak bercampur. Rajin lah puasa kau nak kurih badan. Zaman itu lah. Babayo. Kajua kejalih, wai. Kejalih. Jangan. Karena Allah umpamakan ikhlas itu dengan susu. Kemudian Bapak Ibu, kata Allah, dan ketika engkau memberikan Al-Quran kepada anak kecil itu, tidak ada niatmu kecuali untukku saja. Lalu ku berikan pahala untukmu. Magiah Quran tadi tidak ada niat-niat yang lain dah. Karena Allah saja. Tidak ada campuran lain dah. Tidak ada campuran dah. Karena Allah saja. Dia ibu janakkah? Bagi Allah beri balasan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beraja gitu. Tadi didasari kajian Yusure Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, ingin wak bersobok ya Allah, ingin mendapat wak balasan dari Allah, falyamal amalan salihah, beramal salihlah.
Cuman wala yusyrik, jangan buat syirik. Termasuk ria, ingin dipuji, ingin disabui dan semacam. Dan kita berharap amal ibadah kita salamoko dek lai duit juga baru berdoa awak ke Allah. Doa awak, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami dan sabalun ko ya Allah. Karena engkau maha mendengar lagi maha tahu. Kau tahu kekurangan kami. Terima jolah ya Allah. Acak-acak baca itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Semoga amal-amal awak apa ibu nan sabalun-sabalun ku Allah terima sadonya. Amin. Ada yang kau tanya silakan. Jadi terkait niat Ustaz, awak tahu tu di gudang ada nak Ustaz mungkin kalau awak nak do berniat untuk korban, niat tu nak diterima ni. Bantu di harus dilafazkan. Itu Ustaz. Baik. Apakah niat kurban harus dilafazkan? Tidak. Yang dilafazkan tu kan laporan tadi. Nah, kalaulah dilafazkan namanya ijab kabul. Kalau ijab kabul tidak niat dah. Beda tu. Sarah tarimo je panitia tu ijab kabul. Tapi kurban, pailah kalau ingin tahu nak maknanya tu, pai wa haji kau. Kan ada membayar dam. Kau bagi pitis. Di mana orang mana biar tak tahu gaya dah. Lai dah biar orang atau ada tak lu tahu dah. Apa caranya tu? Berarti nanda Allah calik namanya. Ini kau satunya. Kadang magiah bayar dam tu transfer bakatnya. Aku serahkan, aku terima, tu kan tak sah lah dia tu dah. Nya transfernya baru bunyi. Ndak ada tek 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 saja. Kan nak bunyi lebih kan. Berarti niat tu cukup di hati. Kemudian ada jawab tanya, cek lain. Wa niat babuik iko ko karena Allah. Misalnya anak-anak kau buat tu magi pengajian anak-anak no maja mapa Quran. Niat mapa Quran ko karena Allah. Tapi dek disuruh orang tuanya loh. Jadi niat dua. Karena Allah cek. Karena menyenangkan hati orang tua cek. Apakah bercampur niat itu tu Ustaz? Cek anak kau? Tidak. Yang dikatakan bercampur itu keluar dari perintah Allah. Kini niat karena Allah, perintah Allah enggak? Yo. Menyenangkan hati orang tua perintah Allah enggak? Yo, berarti ikhlas. Yang enggak ikhlas tu bercampur tu enggak ada perintah Allah di situ. Contoh naik haji karena Allah tu perintah naik haji tu. Tapi biar diimbau orang Pak Haji ada enggak perintah? Ada, tindak tu dah. Berarti itu bercampuran. Sesuatu yang enggak ada perintah Allah di situ, namanya ria. Wak kamu saji salat berjamaah karena Allah. Itu perintah. Tapi ada nak dicali orang. Nak dicali orang. Kau nak ada perintah dah. Namanya bercampur lah. Selagi itu ada perintah Allah di dalam, namanya ikhlas. Tetap ikhlas. Karena orang tua, dek menyenangkan hati orang tua. Kau dek ustaz waktu paso sananya mapa aku ustaz. Dek orang gaib lo nyuruh sering. Masih ikhlas namanya tu. Walaupun tak paso. Tapi tetap ikhlas karena itu tetap dalam hal menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati orang tua kau adalah perintah Allah je. Tetapi kalau tidak ada perintah Allah di situ dah, itu yang tidak ikhlas. Dan jangan ekstrim nah, telongsong namanya.
Kalau dalam agama namanya ghulu. Ghulu ko beribadah tapi terlongsong. Sesuatu yang terlongsong rancak enggak? Enggak. Kalau bahasa awaknya amik. Rancak enggak ada pija rancak amik. Nyo buruk enggak ada dah. Cuma buruk amik aja. Orang mengecek kau. Itu iya sebenarnya gagah lakinya. Cuma lakinya kau rancak amik. Berarti orang rumahnya jauhnya tinggal no, ndak rancak je dah. Atau orang rumahnya rancak amik. Lakinya biasa san cuma buru amik lu. Pakai amik kau ndak je rancak. Elok boleh ah. Elok amik kau hilanglah kau orang ni. Payah yo urusan orang elok amik kau. Kan ya? Orang elok ndak urusan. Tapi kalau Pak Haji kau elok amik, elok amik nak Pak Haji tu sagalak. Apa ya tu orang berurusan dia. Pakai amik. Ajan bagamo ko talongsong pakai amik teh. Contohnya nan talongsong tu kalau beribadah marok sarugo tu ndak ikhlas. Itu talongsong kaji nama. Dek takut jenarako tu alun lah. Nya ndak do kalau beribadah ko ndak do arok sarugo ndak do takut neraka. Tu talongsong kaji. Nan menjanjian sarugo tu siapa? Allah. Berarti selagi itu dalam perintah Allah ikhlas. Wa maru'an sarugo beribadah wa. Itu perintah Allah. Berarti masih ikhlas. Wa kan diiming-imingi. Jo pahala. Maruk pahala ko kan perintah. Barang siapa salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapat pahala lebih baik daripada dunia dan sana menjanjian Allah dan Rasulnya. Berarti pahalanya dah dapat. Jadi jangan terlongsong lo kaji. Kalau maruk pahala jo baru sarugo jo baru alun lah. Di mana lo kaji dapat? Sahabat saja arok sarugo. Kalau lah ndak arok sarugo ndak takut neraka tu lah talongsong. Jangan pakai amik lo kaji lo. Nan standar sana. Nan garis lurus siratal jalan lurus tempat. Nam ikut bingkuak nam pakai amik je dosa. Tentu apa ibu? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.